Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Persen Fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Kepler. Saya ingatkan dulu ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gravitasi Newton, yang mana jika ada dua buah benda bermassa, kemudian berjarak r satu sama lain, maka benda itu akan mengalami gaya tarik-menarik. Sebagai misal, dua benda ini, pada benda 1 akan mengalami gaya sebesar F12, kemudian pada benda 2 mengalami gaya F21. Ini maksudnya F21 adalah gaya yang dialami benda 2 karena pengaruh benda 1. Nah, kalau kita perhatikan F12 dan F21 ini besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Demikian pula dengan benda satu ini dengan bumi, mereka akan berinteraksi memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya berat. Inilah hukum gravitasi Newton, yaitu gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa. Pernah mendengar ini? Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita lihat, ini adalah contoh animasi pergerakan planet mengelilingi matahari. Kalau kita perhatikan, ternyata planet-planet ini beredar mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbitnya masing-masing. Mereka patuh tunduk melewati jalurnya sendiri-sendiri tanpa bertabrakan satu dengan yang lain. Pernah nggak kita memikirkan mengapa mereka bisa mengelilingi matahari? Kok tidak jatuh ke matahari atau kok tidak lepas dari garis edarnya ini? Oke, nanti kita bahas ya. Terlebih dahulu kita lakukan simulasi berikut ini. Kita lihat simulasinya. Seperti ini. Ini ada matahari, kemudian ini kita umpamakan buminya. Ini kita klik semuanya. Gravity force ini adalah gaya gravitasi antara matahari dengan planet. Kemudian velocity yang warna merah ini adalah kecepatan linier. Kemudian padnya ini grafiknya. Ini gridnya kotak-kotak ini ya. Oke, terlebih dahulu kita ini gravitinya on ya, berarti di antara dua benda ini, matahari dan bumi ini memiliki gaya gravitasi. Kita play, perhatikan. Ternyata garis birunya atau gaya gravitasinya selalu menuju untuk bumi, menuju ke matahari, demikian pula mataharinya menuju ke bumi. Sedangkan di bumi dia ternyata memiliki kecepatan linier yang selalu tegak lurus dengan jari-jari atau dengan gaya gravitasinya ini. Kita perhatikan seperti ini ya. Ternyata dia geraknya melingkar, mengelilingi matahari. Nah, apa yang akan terjadi jika gaya gravitasinya ini kita hilangkan atau kita off-kan? Kalian perhatikan. Nah, ternyata buminya meluncur garis lurus bablas ke sana. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari simulasi ini? Ternyata si bumi atau planet mengelilingi matahari ini karena ada gaya gravitasi. Ya. Kalau tidak ada gaya gravitasi, ternyata dia lintasannya garis lurus atau lepas ya. Ini kita ibaratkan kita memiliki tali, kemudian ujungnya diberi bandul dan kita putar. Ketika kita putar dan kita lepaskan, maka ya bandulnya akan lepas, lintasannya garis lurus. Demikian pula dengan gerakan planet ini. Ketika gravitasi kita hilangkan, maka planet ini akan bergerak lurus karena dia punya kecepatan linier. Nah, sehingga planet bisa mengelilingi matahari ini karena ada gaya gravitasi dan juga dia bergerak secara linier, punya kecepatan linier.
Silahkan disimpulkan sendiri atau kalian tuliskan sendiri. Nah, ini ada 3 benda sekaligus, yaitu matahari, bumi, dan bulan, moon ya. Moon atau bulan ini adalah satelit atau pengiring bumi. Dia selalu mengikuti bumi atau mengelilingi bumi. Kita lihat gerakannya seperti apa. Nah, ternyata si bulan itu mengelilingi bumi dan juga secara tidak langsung ikut mengelilingi matahari. Kalau kita grafikkan, gambarnya seperti ini. Bagaimana ya kalau gravitinya kita off kan? Nah, ternyata dua-duanya lepas atau bergerak garis lurus. Nah, jadi itu ya jawabannya. Kalau ada yang nanya, mengapa kok planet-planet itu mengelilingi matahari dengan lintasan atau menyerupai gerak melingkar, tapi dia tidak jatuh ke matahari ataupun tidak lepas dari matahari? Alasannya ya itu tadi, karena ada gaya gravitasi dan juga dia bergerak lurus. Nah, mengenai lintasan planet yang mengelilingi matahari, itu ada 3 hukum Kepler ya. Kepler ini adalah seorang fisikawan, asisten Tycho Brahe. Pak Tycho, dia menyelidiki gerak planet mengelilingi matahari. Berdasarkan data-datanya, beliau catat. Nah, kemudian Pak Keplernya mencetuskan hukum mengenai data-data yang diperoleh oleh Pak Tycho Brahe. Nah, untuk hukum Kepler yang pertama ini disebutkan bahwa planet-planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Elips adalah seperti ini ya. Jadi seperti lingkaran yang cemet. Ya, bahasa mudahnya seperti itu, lingkaran cemet. 2 fokus. Ini adalah ciri-ciri dari elips. Elips memiliki 2 fokus, yaitu yang kiri dan kanan ini ya. Nah, mataharinya ada di salah satu fokusnya. Nah, bumi atau planet yang lain ini bergerak di lintasan elips ini mengelilingi matahari. Nah, karena ini lintasannya elips dan elips ini memiliki 2 fokus, maka sebagai konsekuensinya ada kalanya si matahari itu memiliki jarak terdekat dengan bumi atau planet yang disebut dengan perihelion ya. Jadi saat di sini maka planet dikatakan berada di titik perihelion atau jarak perihelion dari matahari, jarak terdekat dengan matahari. Sedangkan ketika di sisi kiri ini maka dikatakan planet berada di apelionnya matahari, yaitu jarak terjauh dari matahari. Nih. Beda dengan lingkaran ya. Kalau lingkaran itu jaraknya selalu tetap. Tapi kalau di elips seperti ini. Tetapi nanti untuk perhitungan itu kita anggap sebagai lingkaran. Ini untuk memudahkan hitungan. Karena sebenarnya elips itu adalah lingkaran yang cemet. Jadi tidak salah-salah amat. Ya, bisa dibenarkan jika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus lingkaran. Oke, selanjutnya ada hukum 2 Kepler. Ini adalah garis hubung matahari dan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Maksudnya apa? Ini gambar yang diam ya. Mataharinya di salah satu fokusnya, kemudian ini planetnya atau buminya. Ini dalam selang waktu yang sama dia akan menyapu luas daerah yang sama. Luas daerahnya yang di arsir warna biru ini. Jadi kalau dihitung luasnya C matahari D, ini luasnya akan sama dengan A matahari B. Ini luasnya sama. Nah, kalau kita lihat jarak antara C ke D dan A ke B ini kan CD-nya lebih besar ya daripada AB. Nah, padahal di sini dia dikatakan menyapu dalam selang waktu yang sama. Sebagai konsekuensinya kita bisa melihat di animasi ini ya, atau yang sini. Dalam selang waktu yang sama dia menyapu luasan yang sama. Nah, konsekuensinya
Ketika berada di jarak perihelion atau jarak terdekat, maka geraknya cepat, sedangkan ketika di aphelion dia lambat. Nah, kita perhatikan, ini cepat, tapi ketika di aphelion itu dia lambat. Nah, ini garis hubung matahari dan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi selangnya sama sini, sehingga konsekuensinya di perihelion itu geraknya lebih cepat, sedangkan di aphelion itu lebih lambat. Hukum 3 Kepler. Ini sebenarnya hukum 1, 2, 3 Kepler ini sangat berkaitan dengan hukum Newton. Jadi bukan hukum 3 saja ya. Kemudian untuk kasus paling sederhana, jika orbit berbentuk lingkaran, gaya sentripetalnya adalah gaya gravitasi. Jadi ini sudah saya singgung di depan bahwa planet itu bisa mengelilingi matahari karena dia punya gaya gravitasi dan juga dia bergerak lurus aslinya ya. Ini bergerak lurus kemudian ditarik gravitasi sehingga akhirnya geraknya melingkar. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah gaya sentripetalnya adalah gaya gravitasi. Gaya sentripetal itu gaya menuju pusat sini. Yang menyebabkan dia aslinya bergerak lurus ya, tapi yang menyebabkan dia bisa melingkar karena ada gaya gravitasi. Angkan-angkan dia mau lurus, ini tarik ke sini. Mau ke sana lagi, tarik ke sini lagi. Nah, ini besarnya gaya sentripetalnya itu harus sama dengan gaya gravitasi. Jadi kalau kita tuliskan nanti akan seperti ini. Kecepatan linear planet, ini adalah planetnya. Kecepatan linearnya adalah V, sedangkan ini adalah matahari. Antara bumi dengan atau planet dengan matahari ini akan ada gaya gravitasi. Nah, masanya matahari itu M besar, masanya planet kita beri nama M kecil. Ini matahari, yang ini planet. Jarak antara planet dengan matahari adalah R. Ya. Kemudian gaya sentripetalnya adalah Fs. Oke, coba kita turunkan. Nah, di sini. Dari kata-kata ini kita akan memperoleh suatu persamaan bahwa gaya gravitasinya itu harus sama dengan gaya sentripetal. Gaya gravitasi antara matahari dengan bumi bisa kita tuliskan dengan rumus G massa matahari kali massa planet dibagi dengan jarak keduanya sama dengan gaya sentripetalnya adalah massa si planet kali kecepatan linearnya dikuadratkan dibagi dengan R. Nah, ini adalah sama-sama massa planet, bisa kita coret. Nah, ini pangkatnya juga kita coret dengan yang kanan, sehingga kita peroleh yang ruas kanan V kuadrat. Nah, kita masih ingat pada gerak melingkar V itu sama dengan 2 pi R per T. Sehingga ruas kanan ini bisa kita tulis ulang karena dikuadratkan, maka 4 pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Yang kiri GM per R. Nah, ini kalau kita bawa ke kiri dan R-nya kita bawa ke kiri juga ya, ini akan menjadi persamaan baru seperti ini. T kuadrat, ini perkalian silang ya, ini ke atas, R-nya ke bawah, jadi R-nya pangkat 3. Ini akan menjadi 4 pi kuadrat per GM. Ini saya kodai ya. Dengan T ini adalah periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan planet ini muteri sekali, muteri matahari satu kali. Kemudian R-nya ini adalah jarak atau jarak rata-rata.
rata-rata planet ke matahari. Sedangkan G adalah konstanta umum gravitasi. Dan M besar adalah massa matahari. Kalau kita perhatikan yang ruas kanan 4pi kuadrat per gm, ini adalah merupakan angka atau konstanta ya. Ini nilainya konstan. Pi adalah 3,14, G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11, dan massa mataharinya juga konstan. Sehingga yang ruas kanan ini bisa kita katakan adalah suatu konstanta. Sehingga bisa kita katakan T kuadrat dibagi dengan R pangkat 3 itu sama dengan konstan. Itu seperti yang kata-kata sebelah sini ya. Perbandingan kuadrat periode revolusi dengan pangkat 3 jarak rata-rata matahari planet adalah sama untuk semua planet. Jadi ini kalau kita masukkan periodenya, misalkan bumi dengan Mars ya. Buminya T pangkat 2 dibagi dengan R-nya pangkat 3 si bumi, nanti nilainya akan sama dengan punyanya Mars dan planet-planet yang lainnya. Seperti yang dicontohkan di sini. Kalau kita lihat animasinya seperti ini ya. Ternyata yang gerakannya paling cepat, yang periodenya paling cepat itu adalah yang paling dekat dengan matahari. Kita bisa melihat di sini Merkurius, Venus sampai Neptunus, periode dan jaraknya ke matahari masing-masing seperti ini. Ini satuannya dalam tahun, sedangkan jarak ke mataharinya dalam satuan astronomi. SA ini adalah satu satuan astronomi. Maksudnya satu SA, satu satuan astronomi. Ini sama dengan jarak rata-rata bumi dengan matahari. Nah, kalau satuannya dalam tahun, kemudian ininya dalam SA, maka ternyata T kuadrat per A pangkat 3-nya adalah 1 ya. A ini kalau di slide atas tadi seperti R ya. A-nya sama dengan R, yaitu jarak rata-rata antara planet dengan matahari. Ini ternyata nilai T kuadrat per A pangkat 3-nya kalau kita perhatikan 1, ini juga mendekati 1 ya. Ini juga kalau dibulatkan bisa sama dengan 1. Jadi ini walaupun planet-planet ini beredar dengan garis edar yang berbeda-beda, ternyata ada perhitungan atau kesamaan dalam peredaran tersebut, yaitu bahwa periode kuadrat dibagi dengan jarak rata-rata pangkat 3-nya untuk semua planet ini nilainya sama, yaitu kalau satuannya periode dalam tahun, jarak ke mataharinya dalam satu satuan astronomi, maka ininya diperoleh angka 1, kurang lebih 1. Oke, sehingga hukum 3 Kepler ini disebut juga hukum harmonisasi atau harmonis. Jadi sifat dari planet ini mengelilingi matahari bersifat harmonis. Semuanya punya ketentuan atau perbandingan yang sama, yaitu T pangkat 2 dibagi A pangkat 3 nilainya hampir sama. Nah, apa sih gunanya dari hukum gravitasi Newton ini? Yang pertama menentukan massa matahari. Wah, kebayang nggak? Apa mataharinya harus ditimbang ya? Kemudian yang kedua menentukan kecepatan orbit satelit. Yang ketiga menentukan kelajuan lepas roket. Kita lihat satu-satu. Nah, menentukan massa matahari. Pernah membayangkan seperti ini? Kita mendekati mataharinya sambil ngambil timbangan, kemudian mataharinya taruh di timbangan. Nah, bisa leder ya bahasa Jawanya. Oke, kita bahas bagaimana cara menentukan massa matahari. Ini kita pakai hukum Newton. Ya, jadi kita menggunakan hubungan antara matahari dengan planet ya.
planetnya mengelilingi matahari dengan kecepatan mendatarnya V, masa mataharinya M besar, ini matahari, ini planet, seperti pada hukum 3 Kepler tadi ya. Jaraknya ini adalah R. Nah, masa planetnya adalah M kecil. Antara planet dan matahari ini ada gaya gravitasi. Gaya gravitasinya ini harus besarnya sama dengan gaya sentripetal si planet. Jadi tadi saya ulangi lagi, kenapa kok planet itu bisa mengelilingi matahari tanpa jatuh atau tanpa lepas? Nah, jawabannya karena si planet ini sebenarnya dia bergeraknya mendatar ya, punya kecepatan linear V. Nah, sedangkan antara matahari dengan planet ini punya gaya gravitasi, akhirnya dia pengen mendatar tapi ditarik terus, akhirnya gerakannya melingkar. Nah, gaya gravitasinya ini harus sama dengan gaya sentripetalnya. Gaya gravitasi antara matahari dengan planet ini besarnya bisa kita tuliskan seperti ini. Sedangkan gaya sentripetalnya pada planet itu sama dengan massa planet dikalikan kecepatan linear dikuadratkan dibagi dengan R. M-nya bisa kita coret, R-nya kita coret. Nah, kiri dan kanan kita perhatikan untuk V, kita ulangi lagi bahwa untuk gerak melingkar V-nya sama dengan 2pi per T. Kalau dikuadratkan berarti yang ruas kanan menjadi 4pi kuadrat per T kuadrat. Yang ruas kiri GM per R. Nah, kalau kita cari, ini kurang R ya. Kalau dikuadratkan ini R kuadrat. Nah, kalau kita cari massa mataharinya, maka akan kita peroleh 4pi kuadrat R pangkat 3 dibagi dengan, ini turun ya G-nya, G T pangkat 2. Ini adalah rumusnya. R-nya apa? Dengan R adalah jarak rata-rata bumi matahari. Bumi matahari. Ini dalam satuannya harus meter ya. Kalau dalam juta kilometer itu 150 juta kilometer. Ini harus diubah ke meter dulu. Kemudian periodenya bumi mengelilingi matahari itu dalam 1 tahun. Ya, T-nya 1 tahun. Atau kalau dikonversi menjadi sekon, ini satuannya harus sekon. Ini adalah 3 kali 10 pangkat 7. Nah, kalau ini kita masukkan dan G-nya juga kita masukkan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini kalau kita masukkan ke rumus ini, maka akan kita peroleh massa matahari sebesar, ini hasil pembulatan ya, 2,0 kali 10 pangkat 30 kilogram. Nah, sekali lagi diperolehnya dari utak-utik rumus ini dari sesuatu yang diketahui, yaitu periode dan konstanta gravitasi ya, dan jarak rata-rata bumi matahari. Kita akan memperoleh massa matahari. Sekali lagi tidak membawa timbangan untuk menimbang matahari. Oke, yang kedua, kita bisa menentukan orbit satelit dari hukum gravitasi Newton tadi. Ini sebenarnya penurunan rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu mataharinya orbit satelit ya, berarti planet ya. Planet, sedangkan ini satelit. Nah, planetnya punya massa M besar ya. Kita misalkan massanya M besar, satelitnya M kecil,
dia mengalami gerakan linier sebesar V, kemudian antara planet dengan satelit akan terjadi gaya gravitasi yang menyebabkan satelitnya mengelilingi planet, terjadilah gaya sentripetal. Nah, jarak antara planet dengan satelit adalah R. Nah, maka gaya gravitasinya harus sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu gaya gravitasinya Gm m per R kuadrat, sedangkan Fs-nya gaya sentripetalnya mv kuadrat per R. Ini karena sama boleh kita coret. Nah, orbit satelit itu V ya, sehingga di sini kita peroleh V sama dengan Gm per R di akar. Nah, dengan R ini adalah jarak antara satelit dengan planet. Massa di sini adalah massa planetnya, bukan massa satelitnya ya. Oke, konstanta umum gravitasi. Ini berlaku juga untuk mencari kecepatan orbit planet. Kalau kecepatan orbit planet mengelilingi matahari, maka m-nya di sini adalah massa matahari. Jadi intinya m di sini adalah massa benda yang diorbiti atau yang menjadi pusat. Selanjutnya adalah kelajuan lepas. Nah, kalau kita praktek melempar benda ke atas, pasti nanti akan jatuh lagi ke bawah. Katanya karena gaya gravitasi. Nah, bagaimana cara kita meluncurkan roket ini agar tidak jatuh lagi ke bumi? Nah, ini dinamakan kelajuan lepas. Kelajuan lepas ini adalah kelajuan minimum. Yang harus dimiliki benda ini agar dia tidak kembali lagi ke bumi. Atau kelajuan minimum agar benda lepas dari suatu medan gravitasi. Gravitasi ya ini. Nah, syaratnya bisa lepas bagaimana? Nah, ini kalian perlu tahu energi kinetik dan energi potensial ya. Ini sebenarnya untuk energi di bab selanjutnya, tapi kita dahului sedikit tidak masalah. Nah, untuk bisa terbang meluncur dari permukaan bumi, lepas dari medan gravitasi bumi, maka roket ini harus memiliki kelajuan minimum, yang mana ini didapatkan dari energi kinetik dari roket ini harus bisa mengimbangi energi potensial. Maksudnya energi potensial ini adalah energi potensial gravitasi. Energi kinetik itu nilainya setengah mv kuadrat, sedangkan energi potensial itu berarti G m kali m per R. Nah, ini massanya adalah massa roket. Kita coret. Ini adalah V-nya. V kuadratnya sama dengan 2Gm per R. Sehingga ini adalah akar 2Gm per. Ini kalau dari permukaan bumi. Berarti R-nya, jaraknya roket dengan bumi sama dengan jari-jari bumi. Jadi
Untuk dapat lepas dari medan gravitasi suatu planet, maka benda ini harus memiliki kelajuan lepas yang besarnya akar 2 gm per r, dengan m adalah massa benda yang menyebabkan gravitasinya. Di sini adalah planetnya atau buminya, sedangkan r adalah jari-jari bumi kalau dia berada di permukaan bumi. Kalau kita ditanya kelajuan lepas dari planet Jupiter, berarti ya masanya ini adalah massa planet Jupiter, sedangkan R-nya adalah jari-jari planet Jupiter. Oke ya, ini ada sedikit simpulan bahwa tadi planet mengelilingi matahari itu berdasarkan garis edarnya masing-masing. Kemudian planet mengelilingi matahari itu lintasannya berupa elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Garis hubung matahari dan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Kemudian perbandingan kuadrat periode revolusi dengan pangkat 3 jarak rata-rata matahari planet adalah sama untuk semua planet. Nah, untuk penerapan dari hukum Newton ini bisa untuk menghitung massa matahari, kemudian kecepatan orbit, dan juga yang terakhir adalah kelajuan lepas. Oke, sekian, terima kasih pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.